Baik, terima kasih. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan buku yang berkaitan dengan penelitian kualitatif menggunakan sistem pendekatan. Tetapi sebelum itu, pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Aryansa Valentino Asadama, NIM 18030305152, kelas D, mata kuliah metode penelitian sosial kualitatif, tugas ke-7. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pada bagian yang pertama, yaitu karakteristik penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tanda besar yang mencakup berbagai aliran pemikiran. Pendekatan GIOIA menggunakan platform AIR dengan membahas 5 karakteristik umum kualitas penelitian itatif yang dianggap perlu untuk melakukan penelitian kualitatif. Pertama, penelitian kualitatif adalah proses yang berulang dan muncul. Artinya, penelitian kualitatif jarang bergantung pada proses satu kali dalam menghasilkan temuan. Itu bergantung pada beberapa perbandingan bolak-balik antara data dan teori yang cukup sering di antara analis yang dihasilkan oleh analis data yang terlibat dalam proyek penelitian dan lain-lain. Kita masuk pada slide yang berikut. Pendekatan GIOIA diilhami oleh interpretivis, konstruktivis, epistemologi, dan lebih mementingkan memperoleh wawasan dan menghasilkan eksplorasi, mencari dan menemukan konsep, proses atau mekanisme baru, dan akhirnya menghasilkan model proses atau teori. Pendekatan GIOIA menggunakan pendekatan yang sistematis dan ketat, pendekatan untuk melakukan penelitian kualitatif sebagai tantangan terhadap impresionistik dan seringkali puitis dan bukti demonstratif yang tidak memadai. Pendekatan GIOIA terus-menerus mengkritik terhadap penelitian kualitatif. Pendekatan Yin-Eisenhardt. Pendekatan Yin-Eisenhardt sudah di-wrote epistemologi positifis dan terutama berfokus pada teori atau validasi, konstruk, elaborasi, dan perbaikan diskonfirmasi atau pemalsuan. Itu berusaha untuk mengembangkan proposisi kritikal sebagai produk akhir. Pendekatan ini juga dikenal sebagai variabel berteori berorientasi, di mana seorang peneliti menghasilkan hukum sebab akibat yang memprediksi hubungan antar variabel atau konstruksi apapun konteksnya. Kita masuk pada slide yang berikut. Pendekatan Langley. Pendekatan Langley terinspirasi oleh aliran realisme kritis. Pendekatan ini bias diberi label sebagai realisme pluralistik karena menganjurkan penggunaan keberagaman pluralistik. Pendekatan istik dalam melakukan penelitian kualitatif termasuk interpretivisme dan positivisme. Pendekatan ini mengadopsi teori berbasis yang berorientasi pada peristiwa, di mana peneliti menelusuri proses kausal yang menjelaskan bagaimana dan mengapa hal-hal muncul dan mengembangkan dan mengakhiri dalam konteks tertentu. Dalam melakukannya, ini mencakup induktif dan proses deduktif atau proses abduktif atau reproduksi untuk mengkonstruksi, mendeskripsikan ulang, dan mengkontekstualisasikan ulang realitas sosial. Kita masuk pada slide yang berikut. Bab 2, riset kualitatif bantuan komputer atau gambaran. Tinjauan riset kualitatif berbasis Kakdas. Penelitian berbasis Kakdas telah dipraktikkan selama kurang lebih 30 tahun. Peneliti telah menggunakan Kakdas untuk melakukan penelitian di berbagai bidang termasuk psikologi, sosiologi, manajemen, dan ilmu politik hingga ilmu kesehatan. Penelitian kualitas berbasis Kakdas membutuhkan masukan peneliti dalam memberi makna dan pengkodean suatu tubuh tekstual data. Perangkat lunak Kakdas juga berbeda dengan perangkat lunak Bag of Words seperti linguistik inquiry dan word count atau diction yang mengkonversi tekstual data menjadi angka untuk analisis statistik. Perbedaan utama antara peneliti kualitatif menggunakan Kakdas dan manual pendekatan adalah proses pengkodean. Kita masuk pada slide yang berikut. Perangkat lunak Kakdas utama dan munculnya RQDA.
Memilih program perangkat lunak Kakdas seperti membeli smartphone, tergantung pada kebutuhan dan tujuan seseorang. Seseorang seringkali perlu menukar satu atribut dengan atribut lainnya, seperti memilih Kakdas yang dapat mendukung berbagai jenis file data tetapi memiliki jargon mengisi persyaratan perangkat lunak manual dan kompleks. RKDA adalah perangkat lunak Kakdas yang paling baru dirilis pasar. Sisinya dikembangkan pada akhir 1980-an tetapi diperbarui secara berkala. RKDA adalah salah satu dari sedikit Kakdas yang gratis. Mungkin tetap gratis karena dikelola oleh satu pengembang yang tidak mencari keuntungan dari perangkat lunak. Kita masuk pada slide yang berikut. Bagian 3, bagaimana melakukan kualitatif berbasis Kakdas penelitian. 1. Mengartikulasikan pertanyaan penelitian. Sebagai pendekatan praktik terbaik untuk penelitian, seseorang harus memulai studi kualitatif dengan bertanya, membuat pertanyaan penelitian yang jelas, berguna dan bermakna. Ini diperlukan tidak hanya karena penjaga gerbang dan pembaca sering mencari, tapi juga karena mengartikulasikan pertanyaan penelitian. 1. Membantu peneliti untuk tetap fokus dalam menjawab suatu pertanyaan menyuruh, terutama mengingat sifat penelitian kualitatif yang berantakan dan panjang. Dan yang kedua, memudahkan reviewer dan editor jurnal untuk segera memahami makalah kualitatif dan menghemat waktu dalam memeriksa apakah naskah telah dijawab pertanyaan yang diajukan. Kita masuk pada slide yang berikut. 2. Melakukan tinjauan pustaka. Proses menemukan, mempertajam dan membingkai pertanyaan penelitian seringkali melibatkan tinjauan pustaka awal dari suatu topik atau bidang minat penelitian. Prosesnya adalah siklus, bolak-balik daripada linear untuk memastikan bahwa pertanyaan penelitian adalah sesuai. Untuk studi kualitatif dan pertanyaan yang diajukan dapat membuat orisinal dan kontribusi yang kuat untuk suatu bidang. Sebagai konsekuensi bolak-balik antara literatur dan pertanyaan penelitian, seorang peneliti dapat mengubah aslinya pertanyaan penelitian atau perbaiki pertanyaan penelitian atau cukup ubah perspektifnya ketika melakukan penelitian kualitatif. Peneliti bisa mengamati tak terduga belum fenomena yang sangat menarik dalam penelitian dan kemudian memutuskan untuk membingkai ulang pertanyaan di tengah proyek penelitian. Kita masuk pada slide yang berikut. Memilih sampel. Menganjurkan pendekatan pragmatis dan berpendapat bahwa kasus ganda dan desain satu kotak dapat dibenarkan dan berguna. Keputusan pengambilan sampel tergantung pada aksesibilitas kasus yang diminati. Menganggap bahwa sumber daya dan waktu bukan dan kendala. Kendala yang paling jelas adalah ketersediaan kasus, misalnya individu, organisasi kelompok, atau negara, untuk dimasukkan ke dalam penelitian kualitatif. Satu strategi lain adalah memastikan situs kasus sah, dapat dipercaya, menawarkan yang baru, wawasan, dan layak diterbitkan. Kita masuk pada slide yang berikut. Langkah 4. Menyusun protokol wawancara. Beberapa peneliti mengadopsi protokol wawancara terstruktur, sementara yang lain mengadopsi semi protokol struktur. Protokol wawancara semi struktur lebih umum digunakan oleh para sarjana karena fleksibilitasnya dan sangat cocok untuk ditemukan, dijelajahi, atau mengembangkan penjelasan dan perspektif baru atau alternatif realitas sosial. Sebagai peneliti memasuki lapangan dan dengan melakukan wawancara, mereka sering membingkai ulang atau menyempurnakan pertanyaan dalam protokol wawancara untuk fokus langsung pada pertanyaan mereka dan karenanya mempertajam temuan mereka. Kita masuk pada slide yang berikut. Kelima, mengumpulkan data. Peneliti juga harus merangkul triangulasi data dalam program pengumpulan data. Case artinya, meskipun wawancara mendalam adalah data primer yang digunakan secara kualitatif penelitian, pengumpulan data tambahan melalui dokumen, observasi, artikel, berita, situs web, postingan media sosial, atau informasi visual seperti foto dan video meningkatkan data. Triangulasi data tidak hanya meningkatkan kekayaan dan ketebalan penelitian kualitatif, tetapi juga meningkatkan keandalan data. Kita masuk pada slide yang berikut. Menganalisis data. Analisis data dapat dilakukan secara manual, misalnya menggunakan kertas, pensil, stabilo, dan itnotes, atau melalui bantuan program Kakdas. Langkah pertama adalah melakukan beberapa penginstalan perangkat lunak
agar RKIDA dapat beroperasi untuk perangkat lunak instalasi. Langkah kedua berikutnya adalah mengubah sebuah data kualitatif, misalnya wawancara yang ditranskripsikan, artikel berita, dokumen organisasi, media sosial, posting ke dalam file teks, yaitu data, agar RKIDA dapat membacanya lebih detail, lebih lanjut tentang persiapan data. Setelah RKIDA diluncurkan, peneliti biasanya membuat proyek baru, beri nama dan simpan dalam direktori. Tentang cara mulai dan meluncurkan direktori, setelah langkah ini, peneliti akan siap untuk mengimport semua file teks ke RKIDA untuk pengkodean. Baik, kita akan masuk ke step berikut. Meringkas temuan dengan teori. Langkah terakhir analisis data adalah meringkas semua temuan menjadi pencapaian tujuan. Dalam melakukan itu, seorang peneliti merancang diagram proses atau model proses yang dikebumikan, yang menggambarkan hubungan antara peristiwa, aktivitas, atau konstruksi yang diidentifikasi dalam data. Ini adalah tahap di mana peneliti mengajukan teorinya tentang suatu partikel, fenomena sosial sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian. Biasanya seorang peneliti akan menulis bagian ini dengan terlebih dahulu membahas teori atau model proses secara umum, dan kemudian menjelaskan secara lebih rinci menggunakan judul atau subpost dan penawaran menggunakan tagging atau data konkret untuk mengilustrasikan cara kerja model proses. Baik, mungkin ini saja sedikit penjelasan saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.